Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Izin. Oh ya udah. Semoga nanti pertemuan berikutnya bisa hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita ice breathing dulu, semuanya berdiri. Karena Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Kalian masih ingat tidak pelajaran atau materi kita minggu kemarin? Kalian tahu jenis-jenis darah dan fungsinya kan? Ya. Untuk mengalirkannya kita butuh sarana ya. Sarananya adalah salah satunya dengan apa itu? Jantung. Satu lagi, alat peredaran darah apa? Pembuluh darah. Apa Maisa? Pembuluh darah. Betul. Kalau misalnya kita kekurangan darah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Anemia. Betul ya. Coba lihat video berikut ya. Organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop, dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti satu detik aja? Bisakah kita bertahan? Oke, setelah menyimak tayangan tadi, apa yang kalian pikirkan? Mengapa serangan jantung bisa menyebabkan kematian? Gejalanya kira-kira kalau kalian melihat orang serangan jantung tuh gimana? Ekspresi mukanya, apanya? Apa yang terus nak? Sesak dulu. Bagian mana? Dada. Apalagi kira-kira? Penyumbatan darah di pembuluh. Ya betul sekali ya yang disampaikan oleh Caca. Nah berkaitan dengan video tadi yang Ibu tampilkan, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah tentang alat-alat peredaran darah. Jadi tentang mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswanya dapat menganalisis tentang alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah ya. Ibu sudah membuat kelompok kemarin lewat aplikasi pembagian grup ya. Grupnya sudah terbagi dan kalian sudah duduk di grupnya di kelompoknya masing-masing. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada dilemas-lemas. 2. Mengalami sesak napas disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan pingsan. Apa yang harus kita lakukan agar jantung kita sehat? Coba siapa yang bisa? Oh ya, Petrus, berdiri Petrus. Yang pertama, kita harus mengelola stres kita, memakan banyak makanan serat, perbanyak olahraga setiap minggu, lalu kurangi konsumsi garam. Ya, betul sekali ya yang disampaikan Pak Irus. Ada satu tayangan lagi mengenai alat peredaran darah, kalian bisa simak ya. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan tulang jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Endotelium atau lapisan dalam tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Nah, kalian bisa merasakan tidak denyut nadi dan denyut jantung kalian? Denyut nadi kalian coba bisa dirasakan lewat bagian tubuh sebelah mana? Ya yuk. Oke, bisa dirasakan? Kalian pegang pergelangan tangan kalian dan di leher. Coba yuk kita sekarang simulasi ya. Masing-masing kelompok kita simulasi sebentar tentang perbedaan denyut nadi kita apabila kita sedang melakukan aktivitas dan tidak melakukan aktivitas.
Nah, karena sekarang kita sedang duduk, dicoba aja ya, nggak lama-lama. 30 detik saja. Ada satu orang yang jadi sampel setiap kelompoknya dan satu orang pegang stopwatch ya. Kelompok ini Fitri 40. Caca 47. Berarti kisaran 39 sampai dari 39 40 sampai 51 ya. Oke, sekarang coba yang jadi sampel 2 orang saja deh. Dan setiap kelompok kita lari-lari kecil selama 1 menit. Lari-lari kecil. Oke. Silakan dihitung, denyut nadinya dihitung gitu ya. Ini ada perbedaan tidak? Ada. Berapa? Jadi 65 ya. 65, wah lumayan ya. Berarti semangat ini lari-lari. Gua akan bagikan modul dan LKPD ya. Pada setiap masing-masing kelompok. Lebih satu, jadi satunya untuk dikumpulkan, yang kalian pegang untuk nanti dibawa pulang ke rumah ya, untuk belajar di rumah. Nah, kalian juga ada beberapa kasus di dalam LKPD ya, kalian simak dan baca baik-baik ya. Silakan bekerja kelompok untuk menyelesaikan kasus di dalam LKPD tersebut. Nah, kalian boleh mencari literaturnya dari buku paket boleh, dari modul yang ibu bagikan boleh, dari internet juga boleh ya. Silahkan dicari dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Bagaimana? Kelompok 3 sudah membahas kasusnya di LKPD-nya? Kesulitan tidak? Dia tuh ada usia, terusnya jenis kami ya. Lalu yang depannya jagung, jadi perbedaannya ada di pertama sama Kan soalnya apa yang akan terjadi pada tubuh kita ketika denyut jantung kita kan berhenti. Nah, kalau menurut saya dari sumber yang saya dapatkan, saat jantung berhenti berdenyut, maka jantung akan berhenti memompa darah yang akan dialihkan menuju organ vital yaitu otak, paru-paru, dan hati. Sehingga kemungkinan yang dapat terjadi yaitu pingsan. Rencana masih denyut nadi. Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Jawabannya jadi di sini ada yang jumlah denyut nadi ini sama jantung sebab berasal dari peningkatan tekanan darah dan denyut nadi. Gitu ya? Iya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan dahulu hasil diskusinya? Kelompok 2. Mengapa denyut jantung meningkat ketika kita berolahraga? Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawabannya yaitu meningkatnya denyut jantung saat berolahraga adalah suatu kondisi normal. Hal ini adalah respon alami tubuh untuk menyediakan cukup
meningkatkan pernafasan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yaitu aktivitas fisik, posisi tubuh, jenis kelamin, tingkat kebugaran usia, masa tubuh, dan emosi. Oke, untuk yang pertama, ini kasus yang pertama. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tidak? Kenapa faktor usia bisa mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Izin menjawab pertanyaan kelompok 3. Semakin bertambahnya usia, jantung juga kan semakin melemah dan orang yang rata-rata orang yang lebih tua itu memiliki penyakit jantung. Apakah frekuensi jantung sama dengan denyut nadi? Jawabannya, pada umumnya jumlah denyut nadi sama dengan jumlah detak jantung. Sebab kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi. Sehingga frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi. Seperti itu. Ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba, jantung akan berhenti memompa darah yang akan dialirkan menuju organ-organ vital pada tubuh, seperti otak, paru-paru, dan hati. Jika hal tersebut terjadi, bisa mengalami pingsan, tidak bisa bernapas dengan normal, atau kehilangan nyawanya. Oke, ada yang mau menanggapi? Bagaimana pertolongan pertama untuk orang yang mengalami serangan jantung hingga tidak sadarkan diri? Ada yang mampu untuk menjawabnya? Silakan Menteri. Mau jawab, yang saya tahu pertama-tama itu adalah CPR. Nah, habis itu biasanya langsung telepon ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan yang lebih lanjut lagi. Sekian. Oke, sudah betul. Apakah ada yang lain? Caca? Jadi kalau misalnya kita pakai kemeja atau yang lehernya yang menutup, yang membuat kita sesak, pertama itu kancingnya dibuka terlebih dahulu atau pundasi itu dilonggarkan. Kemudian yang kedua jangan panik. Terus yang ketiga yang dari kelompok 1 telepon ambulan dan juga melakukan CPR kalau misalnya melihat ada orang yang kena serangan jantung secara mendadak. Baik, dua-duanya sudah tepat. Tepuk tangan untuk Oke. Persentase selanjutnya oleh kelompok berapa? Yang ketiga. Kelompok ini. Oke. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan. Apa yang terjadi ketika jantung berdenyut? Bagaimana struktur organ peredaran darah sehingga dapat menjalankan fungsinya? Jantung berkontraksi untuk memompa darah dan berrelaksasi untuk menerima darah. Oke, ada yang mau menanggapi untuk presentasi dari kelompok 1? Saya ingin bertanya. Oh, boleh, silakan. Ya. Izin bertanya, apa yang terjadi pada seseorang yang memiliki kelainan bentuk katup jantung? Mesa, boleh Mesa. Nah, silakan Mesa. Jadi katup jantung itu berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Gejala dari katup jantung yaitu sesak napas atau kesulitan menarik napas. Kelemahannya pusing dan pingsan, ketidaknyamanan di dada, mungkin merasakan tekanan atau berat di dada dengan aktivitas atau ketika keluar dengan udara dingin. Terima kasih. Apakah sudah mewakili jawabannya? Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu. Sudah, oke. Kesimpulan apa yang bisa kita raih pada hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan? Ya, jadi kesimpulan yang pertama, berolahraga dapat meningkatkan denyut jantung. Selain itu, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yaitu aktivitas fisik, jenis kelamin, usia, posisi tubuh, masa tubuh, dan emosi. Kita dapat mengukur denyut jantung dengan mengukur denyut nadi. Hal ini dikarenakan pada umumnya jumlah atau frekuensi denyut nadi sama dengan denyut jantung. Terus kesimpulan yang kedua yaitu saat jantung berdenyut, artinya jantung sedang memompa darah yang menyebabkan darah mengalir pada pembuluh darah. Aliran darah yang dibawa vena menuju jantung.
aliran darah yang dibawa arteri menuju keluar jantung. Saat jantung berhenti berdenyut, maka jantung akan berhenti memompa darah. Peredaran darah besar terjadi saat darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Peredaran darah kecil terjadi saat darah diedarkan dari jantung menuju paru-paru dan kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, tepat sekali ya. Semua langsung untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ya. Sebelum kita evaluasi melalui pos, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya yang tadi per kelompok ya. Kalau LKPD yang satu-satu boleh dibawa pulang ya. Yang per kelompok ya boleh dibawa pulang, modul juga boleh dibawa pulang ya. Ya. Di antara yang lainnya, Ibu harap kalian lebih aktif kembali dalam melakukan diskusi ya. Banyak yang bertanya, menanggapi, jadi tidak usah malu-malu ya. Tentang materi selanjutnya itu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah ya. Nah itu materi untuk minggu depan ya, agar lebih baik lagi kita diskusinya ya. Nah itu akan mengumumkan kelompok yang terbaik pada pagi ini. Kira-kira kelompok mana ya? Saya tadi yang banyak bertanya, banyak menanggapi adalah kelompok dua. Kalau mana oke ini ya. Semoga minggu depan lebih baik lagi kelompoknya. Oke, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Devi untuk berdoa. Teman-teman, setelah selesai pembelajaran ya kita berdoa dimulai. Doa selesai.